Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Anida Zahra Mulyana dari kelas PAI 4A dengan NIM 23106311100008. Di sini saya akan menjawab soal UAS dari mata kuliah Filsafat Pendidikan Islam. Langsung saja pada soal yang pertama, yang jawabannya itu demokratisasi pendidikan dalam pembelajaran pendidikan agama Islam di sekolah umum dapat diterapkan dengan menciptakan ruang belajar yang inklusif, menghargai perbedaan, dan mendorong partisipasi aktif siswa. Nah, guru PAI juga dapat mengajarkan nilai-nilai Islam seperti toleransi, keadilan, dan kasih sayang dengan pendekatan dialogis dan kontekstual, serta menggunakan metode yang melibatkan siswa secara aktif seperti diskusi kelompok atau studi kasus. Namun, di era digital, penerapannya menghadapi tantangan seperti penyebaran informasi keagamaan yang tidak valid di media sosial yang bisa memicu sikap intoleran. Selain itu, tidak meratanya akses teknologi dan ukurannya pelatihan guru dapat memanfaatkan media digital juga menjadi kendala. Oleh karena itu, penguatan literasi digital dan pengembangan metode pembelajaran yang adaptif sangat diperlukan untuk mendukung demokratisasi pendidikan di tengah transformasi digital ini. Menurut Tilar H.AR 2009 Standarisasi Pendidikan Nasional, suatu telaah kritis dari Jakarta Rineka Cipta. Terus yang kedua, Ibnu Khaldun memandang pendidikan sebagai proses bertahap yang mengembangkan akal yang membentuk adat secara seimbang. Konsep ini sejalan dengan model pembelajaran PAI berbasis kurikulum merdeka yang menekankan pembelajaran kontekstual dan berpusat pada siswa untuk mengembangkan kompetensi secara menyeluruh. Dalam rancangan pembelajaran PAI di SMP, guru dapat memulai dengan pengenalan konsep agama yang sederhana, kemudian mengajak siswa berdiskusi untuk mengasah kemampuan berpikir kritis, sekaligus menanamkan nilai-nilai adab melalui kegiatan sehari-hari. Nah, metode pembelajaran yang partisipatif seperti proyek dan diskusi dapat membantu siswa memahami ajaran Islam secara mendalam dan menerapkannya dalam kehidupan nyata. Nah, ini dikutip dari Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan pada tahun 2021, kurikulum merdeka dari Jakarta. Dan juga menurut Juhdi M 2016, yaitu pemikiran pendidikan Ibnu Khaldun dari Yogyakarta, Pustaka Pelajar. Nah, selanjutnya jawaban yang nomor 3, Kiai Haji Ahmad Dahlan menekankan pentingnya integrasi ilmu agama dan sains agar pendidikan tidak hanya membentuk keimanan, tetapi juga kecakapan berpikir rasional. Pandangan ini sangat relevan menghadapi dekadensi moral pelajar saat ini, karena kombinasi agama dan sains dapat membekali siswa dengan nilai moral sekaligus kemampuan kritis dalam mengambil keputusan yang baik. Nah, sebagai contoh, desain pembelajaran PAI yang integratif adalah melalui pendekatan project based learning tentang etika dalam teknologi. Siswa mempelajari nilai-nilai Islam tentang kejujuran dan tanggung jawab, sekaligus menganalisis dampak teknologi terhadap perilaku sosial. Nah, dengan demikian, siswa tidak hanya memahami ajaran agama, tetapi juga mampu menerapkannya dalam konteks kemajuan ilmu, pengetahuan, dan teknologi. Nah, ini dikutip dari menurut Hasan M pada tahun 2018 tentang integrasi ilmu agama dan sains dalam pendidikan Islam dari Jakarta Peranada Media.
Jawaban selanjutnya yaitu nomor 4. Nah, Kiai Haji Hasyim Asy'ari menekankan bahwa pendidikan harus menanamkan akhlak mulia dan sikap tawadu atau rendah hati. Nah, terhadap guru sebagai kunci keberkahan ilmu. Nah, dalam konteks pengembangan karakter siswa, nilai ini sangat penting dalam pembelajaran PAI untuk membentuk sikap hormat, sopan santun, dan etika belajar yang baik di era modern. Nah, krisis keteladanan guru sering muncul akibat perubahan budaya dan kurangnya penghargaan terhadap peran pendidik. Dengan menanamkan nilai tawadu dan akhlak mulia dalam proses belajar, siswa diajak untuk menghargai guru tidak hanya sebagai pengajar, tetapi juga sebagai panutan. Guru pun terdorong untuk menjadi teladan dalam perilaku dan spiritualitas sehingga tercipta hubungan yang saling menghormati dan mendukung pembentukan karakter siswa. Nah, ini dikutip oleh Asy'ari H 2011 Adabul Alim wal Muta'alim Surabaya Al-Hidayah. Nah, jawaban selanjutnya nomor 5. Ahmad Hasan dari Persatuan Islam Persis menekankan purifikasi ajaran Islam dengan kembali kepada Al-Quran dan hadis secara murni dan rasional. Nah, dalam konteks kurikulum pendidikan agama Islam saat ini, pendekatan ini relevan dalam memperkuat dasar keagamaan siswa di tengah arus pemikiran yang beragam. Namun, pemikiran Ahmad Hasan lebih cenderung mendukung reformisme karena ia mendorong penafsiran ajaran Islam yang kontekstual, kritis, dan menjauh dari taklid buta terhadap tradisi lama. Nah, hal ini sejalan dengan kurikulum merdeka yang memberi ruang berpikir kritis dan pemahaman agama yang relevan dengan kehidupan modern, bukan semata-mata pengulangan dogma. Dengan demikian, purifikasi ala Ahmad Hasan bukan berarti konservatif, melainkan pembaruan pemahaman Islam yang berbasis sumber asli, namun tetap terbuka terhadap perubahan zaman. Nah, ini menurut Burhan A.N 2012, Liberal and Conservative Discourse in the Reformation Movement of Islam, The Case of Persis, Studi Islamika 19. Terus jawaban selanjutnya yaitu nomor 6. Ontologi, epistemologi, dan aksiologi dalam filsafat pendidikan Islam saling berkaitan sebagai fondasi dalam memahami hakikat manusia, sumber ilmu, dan tujuan pendidikan. Ontologi menjelaskan bahwa manusia diciptakan sebagai makhluk spiritual dan rasional. Epistemologi menekankan bahwa sumber ilmu berasal dari wahyu atau Al-Quran dan hadis, serta akal. Sedangkan aksiologi menunjukkan bahwa pendidikan bertujuan membentuk insan berakhlak mulia dan berkontribusi positif bagi masyarakat. Ketiga pilar ini dapat menjadi landasan dalam menyusun visi dan misi program studi pendidikan agama Islam. Visi PAI dapat diarahkan pada pengembangan insan yang berilmu dan berakhlak, sedangkan misi dirumuskan dengan menekankan integrasi ilmu, agama, dan rasionalitas, serta pembinaan karakter. Dengan demikian, pendidikan PAI tidak hanya berorientasi pada transfer ilmu, tetapi juga membentuk kepribadian dan nilai. Nah, ini menurut Juhdi M 2015, yaitu Filsafat Pendidikan Islam dari Jakarta Kencana. Selanjutnya, pertanyaan yang nomor 7, yaitu jawabannya konsep tadi menurut Syekh Nauqib Al-Atas menekankan pendidikan sebagai proses penanaman adab, yakni keteraturan dalam berpikir, bertindak, dan bersikap sesuai dengan nilai-nilai Islam. Tujuan pendidikan bukan hanya mencerdaskan intelek, tetapi membentuk manusia berilmu yang berakhlak dan sadar tanggung jawab sebagai hamba Allah. Jika dibandingkan dengan tujuan pendidikan nasional yang menekankan pada pengembangan potensi peserta didik agar menjadi manusia beriman, berakhlak mulia, dan berilmu,
Maka ta'dib memperdalam aspek moral dan spiritual secara lebih integral. Dalam penyusunan rencana pelaksanaan pembelajaran atau RPP pendidikan agama Islam, konsep ta'dib dapat diterapkan dengan merancang kegiatan yang tidak hanya mentransfer pengetahuan agama, tetapi juga menanamkan sikap hormat, tanggung jawab, dan adab terhadap sesama, guru, dan lingkungan. Misalnya melalui pembiasaan doa, diskusi nilai moral dalam kisah Nabi, serta refleksi diri setelah pembelajaran. Dengan demikian, RPP tidak hanya menargetkan capaian kognitif, tetapi juga pembentukan karakter Islami secara menyeluruh. Nah, ini menurut Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional. Nah, selanjutnya soal yang terakhir nomor 8 yang jawabannya itu Ismail Ar-Raji Al-Faruqi mengusulkan konsep keislamisasi ilmu pengetahuan dengan tujuan menyatukan antar wahyu dan akal dalam membentuk ilmu yang tidak sekuler tetapi berdasarkan nilai-nilai Islam. Berdasarkan pandangan ini, model pembelajaran interdisipliner antara pendidikan agama Islam dan ilmu sosial seperti sosiologi dapat dirancang melalui tema Islam dan kehidupan sosial masyarakat. Nah, dalam model ini, siswa mempelajari ajaran Islam tentang ukhuwah, keadilan sosial, dan tanggung jawab sosial. Lalu menganalisisnya menggunakan pendekatan sosiologi seperti struktur sosial dan peran individu dalam masyarakat dan juga dinamika perubahan sosial. Nah, kegiatan pembelajaran ini biasa berupa studi kasus tentang masalah sosial yaitu kemiskinan, pergaulan bebas, dan lain-lain. Nah, dan siswa diminta menelaah penyebab dan solusinya berdasarkan nilai-nilai Islam. Nah, model ini mendorong siswa berpikir kritis sekaligus membangun kepedulian sosial yang Islami. Mungkin itu saja yang jawaban soal yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.